Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Muhammad Herianto. Hari ini kita akan belajar lagi pelajaran yang paling kamu sukai, yaitu adalah fisika. Oke, yang akan kita pelajari hari ini adalah relativitas. Relativitas. Cara gampangnya ada kata-kata relatif. Pernah dengar kata relatif? Oke, relatif. Misal ada seseorang ini dinilai temannya, teman pertama menilai si A ini, si A ini cantik. Kemudian ada temannya yang satu lagi menilai si A ini nggak cantik-cantik banget. Oke, nah itu gambaran sedikit tentang relatif. Sekarang di dalam fisika. Oke, di dalam fisika di sini ada pertama, yaitu adalah relativitas klasik. Yang pertama relativitas klasik. Ini pernah kamu pelajari. Nah, ada dua buah benda atau dua buah mobil saling mendekati. Kemudian ada pengamat yang diam, di luar mobil, dia diam, misalnya di pinggir jalan. Nah, pengamat yang diam ini, dia mengamati mobil A itu bergerak dengan kecepatan berapa itu? 20 meter per sekon. Kemudian dia juga mengamati bahwa mobil B bergerak dengan kecepatan 30 meter per sekon. Nah, sekarang kalau itu menurut pengamat yang diam, mobil A bergerak 20, mobil B bergerak dengan kecepatan 30. Sekarang kalau menurut sopir mobil B, mobil A itu bergerak dengan kecepatan berapa? Nah, jika ada pertanyaan seperti ini, kalau dia saling mendekati, pasti dikira B itu A bergerak lebih cepat. Nah, di sini dengan menggunakan relativitas klasik diperoleh. Nah, menurut berapakah kecepatan mobil A menurut sopir mobil B? Nah, menurut mobil B kecepatan A itu 50 meter per sekon. Paham ya? Oke, setelah itu ada permasalahan. Nah, permasalahannya seperti ini. Jika ada dua buah pesawat luar angkasa, ini pesawat luar angkasa, kemudian saling mendekati menuju bumi. Nah, di bumi di sini juga ada pengamat yang diam. Tapi kedua pesawat itu bergerak dengan kecepatan mendekati kecepatan cahaya. Nanti ada pertanyaan. Nah, sama pertanyaan. Apakah kita juga jawabnya seperti ini? Ternyata tidak. Karena kecepatan di ruang hampa paling cepat yaitu adalah cahaya. Sedangkan di situ dapat 1,5 C. C itu kecepatan cahaya. Apakah ada benda yang bergerak dengan kecepatan cahaya? Nah, di situ ada permasalahan. Nah, permasalahan itulah yang ditanyakan oleh Einstein kepada gurunya. Apakah ada kecepatan yang lebih kecepatan cahaya di ruang hampa? Kemudian kita mengenal relativitas modern atau yang biasa disebut relativitas Einstein. Nah, untuk menjembatani ini, Einstein mengeluarkan dua postulat. Postulat yang pertama, hukum fisika berlaku sama di keadaan inersia. Inersia itu apa? Inersia itu dua keadaan. Yang pertama keadaan diam, yang kedua bergerak dengan kecepatan tetap. Kemudian postulat yang kedua, bahwa kecepatan cahaya itu mutlak dimanapun atau siapapun pengamatnya, yaitu sebesar
C. Nah, itu adalah dua postulat Einstein yang menjembatani tadi teori relativitas klasik. Oke, karena dua postulat Einstein tadi sehingga menimbulkan banyak sekali konsekuensinya. Konsekuensi yang pertama adalah kecepatan relativistik. Nah, di situ jika ada dua buah pesawat, ada pesawat nih bergerak mendekati bumi. Oke. Nah, kecepatan relativistik adalah ketika kecepatan sebuah benda mempunyai kelajuan mendekati kelajuan cahaya. Nah, itu disebut kecepatan relativistik. Nah, kemudian relatifnya gimana, Pak? Kecepatan A menurut kecepatan B. Nah, kecepatan A menurut pengamat B. Nah, di sini ada rumusnya. Nah, atau formulanya seperti itu. Dengan VA adalah kecepatan pesawat A menurut pengamat diam di bumi itu. Kemudian VB adalah kecepatan pesawat B menurut pengamat yang diam. Dan VAB adalah kecepatan A menurut pengamat yang di dalam pesawat B. Nah, dan C adalah kelajuan cahaya. Oke, kemudian penerapan soalnya. Biasanya ditanya penerapan soalnya. Nah, di sini ada contoh soal UN tahun 2011. Oke, silakan dibaca. Nah, sekarang kita identifikasi dulu. Oke. Yang diketahui. Nah, berarti VA di situ diketahui 3/4 C. VB juga 3/4 C. Kemudian yang ditanyakan. Nah, ditanyakan kecepatan A menurut pesawat B. Nah, ditanyakan VAB. Sekarang kita bahas. Masih ingat tadi rumusnya? Oke, betul. Nah, VAB sama dengan VA plus VB per 1 plus VA kali VB per C kuadrat. Oke, kita masukkan angkanya. Nah, kita hitung. Nah, kemudian kita jumlahkan. Kita kalikan, kita jumlahkan, bisa dicoret. Oke, ketemu. Nah, 24/25 C. Oke, ketemu jawabannya. Jadi jawabannya apa? C. Oke. Sampai di sini dulu pertemuan kali ini. Konsekuensinya masih banyak lagi. Nanti ada kita sambung di part 2, ada dilatasi waktu, kontraksi panjang, paradoks kembar, dan lain-lain. Nanti kita sambung di part yang kedua. Oke, sekian dulu dari saya. Semoga yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.